murid-murid, bertemu kembali bersama Misri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan ulangan akhir semester paket 1. Ada di buku cetak halaman 72. Kita bahas halaman 72 sampai halaman 75. Nah, murid-murid, berarti kalian harus sudah menyediakan buku cetak dan pensil kalian. Oke, selama Miss membahas, kalian harus simak dengan baik-baik dan tandailah jawaban yang benar. Semangat ya murid-murid. Murid-murid, untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, kita harus membaca teks yang berjudul sepeda bambu ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung baca soal yang pertama. Kalimat utama paragraf pertama pada teks tersebut terdapat pada kalimat ke. Kalimat utama merupakan inti pembahasan dalam suatu paragraf ya. Seperti yang sudah murid-murid ketahui bahwa kalimat utama berada di awal atau akhir sebuah paragraf. Nah, coba murid-murid perhatikan paragraf pertama teks tersebut. Kalimat mana yang sesuai menjadi kalimat utama paragraf pertama? Ya, benar sekali. Kalimat pertama, maka jawabannya adalah A1. Oke murid-murid, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah mengenai ide pokok dari paragraf kedua teks tersebut. Nah murid-murid sudah mengetahui bahwa ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama ya. Kalimat utama sudah pasti berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Yang perlu murid-murid ketahui bahwa ide pokok biasanya merupakan inti dari kalimat utama. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Cara membuat sepeda bambu. Oke murid-murid, kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kita harus membaca teks yang sudah disediakan. Nah murid-murid, pertanyaan untuk soal yang nomor 3 adalah informasi tentang buku pada paragraf pertama dapat digolongkan ke dalam aspek. Nah, dapat digolongkan ke dalam aspek apakah informasi yang ada pada paragraf pertama teks tersebut? Ya, sudah pasti jawabannya A. Apa? Oke, kita bisa buat contohnya pertanyaan dari paragraf pertama ini. Apa saja bentuk kartu pop-up yang bisa dibuat? Nah, maka jawabannya ada, informasinya terdapat pada paragraf pertama tersebut ya murid-murid. Jadi jawabannya adalah A. Apa? Kita lanjut soal nomor 4. Buku ini bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau yaitu Rp35.000 di toko-toko buku terdekat. Nah, potongan informasi dari paragraf kedua tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam aspek. Yang mana murid-murid? Dari 4 pilihan itu mana yang tepat? Ya, A. Bagaimana? Kita bisa buat pertanyaan dari potongan informasi itu, bagaimana cara mendapatkan buku tersebut? Oke, nah maka jawabannya adalah A. Bagaimana? Kita lanjut soal nomor 5 murid-murid, semangat. Pada bagian akhir teks eksplanasi berisi, sudah pasti ya, bagian teks eksplanasi ada berapa murid-murid? Ya, ada 3. Yang pertama pernyataan umum, bagian kedua deretan penjelas, dan yang terakhir kesimpulan. Maka jawaban soal nomor 5 sudah pasti D, kesimpulan. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, untuk menjawab soal nomor 6 ini, kita dapat menemukan jawabannya pada cuplikan teks eksplanasi tersebut. Kita bisa lihat teks tersebut membahas mengenai pelangi. Nah, kita baca soalnya ya. Peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut berkaitan dengan teks tersebut memuat informasi mengenai pelangi. Berarti sudah pasti jawabannya A. Alam.
Oke murid-murid, kita lanjut untuk soal nomor 7 dan 8. Untuk menjawab soal nomor 7 dan 8 ini, kita bisa lihat iklan yang telah disediakan. Murid-murid, soal nomor 7 yaitu iklan di atas termasuk jenis iklan. Coba perhatikan iklan berikut. Lihat kata-katanya disingkat. Sudah pasti iklan ini merupakan iklan baris. Berarti jawaban soal nomor 7 C, baris. Soal nomor 8. Iklan tersebut berisi informasi penawaran. Nah, murid-murid coba lihat cuplikan iklan tersebut. Ya, yang dijual merupakan raket badminton. Berarti sudah pasti jawabannya adalah A, barang. Soal nomor 9 dan 10 dapat kita jawab setelah membaca teks yang berjudul Peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, murid-murid, soal nomor 9, tujuan tentara sekutu memasuki kota Bandung adalah untuk. Coba perhatikan paragraf pertama kalimat terakhir. Ya, ada kalimat tujuan utama mereka yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kita sudah dapat menjawab soal nomor 9. Jawabannya yaitu ya, B, mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Soal nomor 10. Sikap para pejuang Indonesia terhadap peringatan pertama yang disampaikan oleh tentara sekutu adalah. Jawabannya ya, D, tak memedulikannya. Oke murid-murid, kita sudah membahas pilihan berganda. Sekarang kita akan membahas bagian B, isian. Nah, kita akan menjawab soal nomor 1 dan 2 setelah membaca teks berikut. Ya, jadi ada sebuah paragraf. Nah, soal nomor 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah seperti yang sudah murid-murid ketahui, ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Letak kalimat utama biasanya berada di awal akhir atau awal dan akhir. Coba perhatikan paragraf tersebut. Manakah yang dapat menjadi kalimat utama paragraf tersebut? Di awal atau akhir murid-murid? Ya, berada di akhir, yaitu itu adalah tahapan-tahapan pembuatan kertas daur ulang. Mengapa? Karena sebelum kalimat terakhir ini murid-murid merupakan penjelasan, merupakan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama ini. Maka kalimat utamanya berada di akhir. Berarti kita bisa jawab soal nomor 1 dengan tahapan pembuatan kertas daur ulang. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf. Nah, murid-murid, Miss mau bertanya, ada berapa jenis paragraf? Masih ingat tidak? Ya, ada 3. Yang pertama deduktif, kedua induktif, dan yang ketiga campuran. Oke, untuk deduktif kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan untuk induktif letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif letak kalimat utamanya berada di awal dan akhir. Maka jawaban soal nomor 2 sudah pasti induktif. Bagus. Soal nomor 3, kosakata baku yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak tebal tersebut adalah. Ada kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut murid-murid, yaitu buklet. Nah, kosakata bakunya adalah buklet. Soal nomor 4, informasi dari buku tersebut tergolong ke dalam aspek. Kita bisa menemukan beberapa informasi ke dalam aspek apa, siapa, dan mengapa. Maka jawaban untuk soal nomor 4, apa, siapa, dan mengapa. Soal nomor 5.
Untuk menjawab soal nomor 5 dan 6, kita dapat menemukan jawabannya pada cuplikan teks berikut murid-murid. Soal nomor 5, topik yang dibahas pada cuplikan teks tersebut adalah murid-murid, topik merupakan permasalahan yang dibahas dalam suatu bacaan. Maka topik untuk teks tersebut adalah pengertian awan. Soal nomor 6. Cuplikan teks tersebut termasuk bagian titik-titik teks eksplanasi. Nah, pertanyaan soal nomor 6 ini mengenai termasuk bagian apakah cuplikan teks eksplanasi tersebut? Sudah pasti jawabannya pernyataan umum. Mengapa? Karena teks tersebut berisi mengenai pengertian awan. Perhatikan iklan berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Soal nomor 7. Jenis iklan tersebut adalah iklan, coba perhatikan iklannya ya murid-murid. Iklan ini berisi mengenai program pemeriksaan mata gratis. Sudah pasti jenis iklannya merupakan ya penawaran kegiatan. Lanjut soal nomor 8. Tawaran menarik pada iklan tersebut berlaku pada, berarti kita harus temukan tanggal berapa, kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Sudah pasti, lihat iklannya, ya Sabtu 10 September 2016. Soal nomor 9 dan 10 dapat kita jawab berdasarkan informasi pada teks berikut. Soal nomor 9. Berdasarkan informasi teks di atas, pendiri organisasi Indies Party adalah, perhatikan teks tersebut. Ya, pada kalimat kedua ada jawaban untuk soal nomor 9. Jawabannya adalah Dr. Danudirja Setiabudi atau Dowes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Randus Cipto Mangunkusumo. Soal nomor 10. Informasi penting yang bisa diperoleh dari teks tersebut yaitu organisasi Indies Party bertujuan untuk murid-murid lihat pada kalimat terakhir ada jawaban untuk soal nomor 10. Yaitu organisasi didirikan dengan tujuan untuk membangun rasa cinta bangsa Indonesia terhadap bangsa dan tanah air demi mencapai Indonesia merdeka. Untuk jawaban-jawaban pada pembahasan hari ini dapat murid-murid temukan di dalam file. Murid-murid, itulah pembahasan mengenai latihan ulangan akhir semester paket 1. Untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas latihan ulangan akhir semester paket 2. Pastikan kalian tadi sudah menandai dan sudah menulis jawaban yang benar ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.